Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adiansah, NIM 6211420085. Mata kuliah Komunikasi Olahraga dari Rombel Elite Sports Coaching Science. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas dari MK Komunikasi Olahraga, itu menjelaskan terkait dasar-dasar teori komunikasi dalam olahraga. Nah, apa saja sih komunikasi dalam olahraga, kemudian pengertiannya apa, kemudian apanya itu. Jadi kita akan bahas di sini bersama-sama. Jadi yang kemarin sempat aku lihat di video yang di Elena itu, sama aja pengertian dari komunikasi itu adalah suatu proses. Jadi proses yang melibatkan sure atau komunikator mes pada pesan atau res komunikasi. Jadi pesan ini mengalir melalui suatu media yang kemudian bisa terjadi berbagai hambatan dalam prosesnya. Nah, sempat yang kemarin disampaikan oleh Kak Laila Sairi atau bisa disebut dengan Bu Ella ya, kemarin itu ya membahas tentang ilmu dasar dalam komunikasi. Nah, kemudian tuh ilmu dasar itu apa saja sih dalamnya, itu ya mempelajari apa itu komunikasi, kemudian bagaimana proses komunikasi, membedakan verbal dan nonverbal, kemudian komunikasi secara efektif itu seperti apa, kemudian mengidentifikasi sebab salah paham komunikasi, kemudian itu memperbaiki cara komunikasi. Nah, itu penting ya teman-teman untuk memperbaikinya. Kemudian pesan bisnis, terus memanage sosial media yang baik dan benar seperti apa dalam hal berkomunikasi. Kemudian mampu melakukan public speaking. Nah, seperti yang teman-teman lihat, saya di sini sedang berdiri dan berbicara, itu ya sama saja termasuk contoh dari melakukan public speaking. Nah, ini teori ilmu komunikasi itu ada tiga. Yang pertama itu hard set. Ini yours. Metode ini yaitu siapa yang menyampaikan pesan secara pesan ini ya. Yang kedua itu ini dari menurut Will Albert, komunikasi adalah pengoperan lambang-lambang yang berarti di antara individu dengan individu. Jadi ibaratkan penyampaian oleh seseorang dari orang tersebut ke orang lain gitu. Selanjutnya itu ini menurut Bapak Onong Hazri Effendi. Ini komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini tuh teman-teman tuh jadi menyampaikan pesan atau berkomunikasi secara tidak langsungnya gitu ya. Nah, kemudian dalam kondisi apapun tuh kita pasti menyampaikan pesan. Nah, ini bagaimana sih kita cara berkomunikasi yang baik dan benar ya? Ini ada beberapa, ada tiga ya, verbal, non verbal, dan parabel ya, paraverbal. Nah, ini kalau yang verbal itu contohnya pesan yang disampaikan secara lisan atau tertulis. Kemungkinan contohnya seperti kita ngirim surat ataupun langsung secara kita ngomong, nanti saya mau nitip pesan ya, tolong sampaikan ke bapak ini, nanti bukunya suruh diambil. Nah, itu secara langsung yaitu secara lisan. Secara tertulis berarti bisa ditulis gitu ya. Kalau nonverbal, yang kedua nonverbal ini adalah dilihat dari cara busana, gestur, ekspresi, kata mata menunjukkan
respon atau mendengarkan lawan bicara. Ini lebih non verbal, ini lebih kayak one, dan berhadapan kita sambil melihat gerak-gerik mereka, gestur mereka, cara ngomongnya. Kemudian itu juga itu jadi pusat untuk belajar dalam hal berkomunikasi. Kemudian yang ketiga itu para verbal, itu mungkin bisa disebut dalam voice atau sinyal yang berintonasi. Kemungkinan ya dengan kita megang handphone voice note gitu kan, itu bisa disebut dengan para verbal. Nah, selanjutnya itu fungsi-fungsi dalam komunikasi itu ada beberapa di sini. Mungkin informasi itu, jika kita menyampaikan informasi atau pesan itu sebagai fungsi komunikasi. Jadi kita menyampaikan itu udah suatu informasi gitu, informasi yang tentunya yang mengandung positif ya informasinya. Kemudian yang selanjutnya itu sosialisasi, yaitu lebih kayak kita mensosialisasikan cara berkomunikasi kita dengan orang lain gitu. Selanjutnya itu motivasi. Ya, motivasi itu kita bisa mencari apa ya namanya, contoh apa ya, contoh mungkin pembicara ya, mungkin contohnya mungkin di Elena itu suatu tadi Mbak Ella juga bisa jadi motivasi saya untuk belajar berkomunikasi dengan yang baik juga. Selanjutnya yaitu diskusi. Nah, itu diskusi. Nah, kira-kira diskusi itu tuh kita kayak misal Kak, kita ini saya ini udah bagus apa belum dalam hal berkomunikasi. Itu juga sama, kita bisa diskusi, cari titik-titik permasalahan lalu diselesaikan dengan solusinya ya. Selanjutnya itu pendidikan, ini lebih kayak berbagi ilmu tentang pendidikan kita ya, tentang pengetahuan kita terhadap orang lain yang belum tahu. Terus selanjutnya itu mengajukan budaya, ini lebih kayak budaya di bidang budaya. Mungkin ada apa ya, ibaratnya itu ada di daerahnya ada budaya apa gitu, nanti itu dengan cara itu kita bisa berkomunikasi dengan baik juga. Selanjutnya dengan hiburan juga termasuk nanti gampang untuk kita belajar berkomunikasi, karena kita langsung bertemu dengan orang gitu ya, biar kita juga bisa ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah integrasi atau menyatukan dua kubu atau pendapat yang berbeda. Atau jadi si A berpendapatnya A, si B berpendapatnya B. Nah, itu kan nanti bakal mau dijadikan jadi satu, jadikan biar sinkron atau lebih ini. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya presentasikan atau yang dapat saya ambil dari videonya Mbak Ella yang di Elena. Mungkin kalau misalnya ada salah kata mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.